Shalom, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam ibadah online pada ibadah hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita bersama-sama siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu, untuk anugerah yang boleh kami terima, kami mengucap syukur untuk semuanya itu, dan biarlah sebentar kami mau belajar seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami, hidup kami untuk menjadi lahan yang subur, supaya benih firman itu boleh ditabur dan boleh mengalami penumbuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu akan menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan setiap daripada kami yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam satu tema ya, di mana setiap daripada kita hendaknya memenuhi panggilan ilahi kita, atau bahasa Inggrisnya adalah fulfilling our divine destiny. Setiap daripada kita tentunya punya panggilan ilahi yang Tuhan sudah rancangkan untuk setiap daripada kita. Rancangan damai sejahtera yang akan menjadi baik untuk setiap daripada kita, bukan hanya untuk kehidupan natural atau di bumi, tetapi lebih ke arah bagaimana Tuhan meminta kita ambil bagian di dalam kerajaannya selagi kita masih hidup di bumi, hari ini, sekarang ini. Jadi memenuhi panggilan ilahi adalah sesuatu yang sangat penting, dan tentunya kita akan mengambil satu contoh yang luar biasa dari Alkitab, yaitu Raja Daud. Kita semua tahu Raja Daud dulunya bagaimana seorang anak muda yang mungkin sama keluarganya tidak diperhatikan, tetapi kita lihat dari seorang gembala domba. Gembala adalah sebuah pekerjaan yang mungkin pada zaman itu dikatakan pekerjaan yang paling tidak kreatif ya, paling membosankan dan paling mungkin tidak dihargai. Jadi cuma jaga, ngangon istilahnya, ngangon sapi, kambing. Itu pun jumlahnya sedikit ya untuk Daud. Tetapi kita lihat pada akhir hidupnya, dia menjadi raja atas Israel. Bahkan lebih daripada itu, dia begitu cintanya sama Tuhan, dia sampai ikut kepingin bangunkan bait Allah untuk Tuhan, di mana Tuhan ngomong tanganmu penuh dengan darah, karena dia melakukan banyak peperangan, melakukan banyak pembunuhan ya dalam peperangan, selama peperangan, dan anaknya lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun bait Allah atau bait suci. Tetapi Daud menyumbangkan banyak sekali daripada hartanya untuk ikut mempersiapkan pembangunan bait Allah. Bahkan sampai Tuhan ngomong, dari keturunanmu tidak akan lepas tahta kerajaan. Jadi kita semua tahu bahwa Yesus Kristus anak Isa itu adalah keturunan daripada Yesus Kristus adalah keturunan daripada Daud anak Isai. Dan itu menunjukkan apa? Sampai kapanpun Yesus akan menjadi raja, menduduki tahta, dan dia adalah secara manusia keturunan daripada Raja Daud anak Isai. Dan itu adalah janji Tuhan. Karena apa? Karena Daud adalah orang yang memenuhi panggilan ilahinya di dalam Tuhan. Dikatakan di Kisah 13 ayat 36 ya, Kisah Para Rasul, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya ya. Dia melakukan sesuatu yang Tuhan mau dia lakukan pada zamannya. Dia itu melakukan panggilan ilahinya pada zaman Daud lahir dan hidup dan mati ya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, karena tidak ada orang yang hidup kekal ya. Semua daripada kita tentunya akan mengakhiri pertandingan. Dan dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, sekarang saudara dan saya hidup pada zaman 2024 ini, kita harus mengetahui zaman apa yang sedang kita hidupi. Kalau yang lalu saya sudah membagikan mengenai tanda-tanda zaman. Saudara bisa lihat, ikutin, kalau belum mendengar ya, ikutin link di bawah ini ya, tanda-tanda zaman. Saya sudah menjelaskan bahwa kita sekarang ini masuk ke dalam zaman akhir ya. Dan kalau kita mau ulas secara detail di Matius 24 ayat 4 sampai 12, yang mana kita tidak ulas secara detail, tapi kita akan melihat gambaran garis besarnya. Apa yang terjadi? Gempa bumi ya, zaman akhir ada gempa bumi di mana-mana, bencana alam ya, perang bangsa melawan bangsa. Mungkin kalau perang dulu kita setelah pandemi ada perang Ukraina Rusia, tapi ternyata apa? Lebih daripada itu, sampai Gaza di Gaza antara Israel melawan Hizbullah, dan itu sampai sekarang. Bahkan lebih daripada itu, beberapa negara lainnya ikut cawe-cawe, ikut campur, bahkan ikut berperang. Dikatakan perang bangsa melawan bangsa.
Lalu ada lagi satu yang mungkin juga sedang terjadi dan berulang kali terjadi di negara kita juga ya. Penyesatan ya, pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak percaya Allah Tritunggal, pengajaran yang mungkin percaya dengan oneness ya, bukan Allah Tritunggal. Itu dari beberapa hamba Tuhan yang terkenal, saudara, bukan hamba Tuhan yang ecek-ecek ya. Bahkan terakhir sekali yang baru beberapa bulan ini yang dikatakan Kristen progresif. Nanti kita akan membahas secara detail. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa zaman akhir ini, saudara, pada zaman akhir, kalau zamannya Daud, dulu Daud lagi memimpin bangsa Israel ya sebagai raja kedua, itu menaklukkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi membuat semua apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu digenapi. Dikatakan tidak ada satupun yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel tidak tergenapi, semua digenapi. Dan Daud melakukan tugasnya dengan menyelesaikan semua penaklukan di dalam tanah perjanjian itu masuk ke dalam wilayah Israel yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Itu Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, pada zaman akhir ini, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kehendak Tuhan pada zaman kita? Dikatakan, dan Injil Kerajaan ini, Matius 24:14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi sebelum hari akhir, itu Injil ini harus diberitakan, saudara, ke semua bangsa. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan apa yang menjadi bagian kita? Nah, bagian kita adalah memenuhi panggilan kita. Panggilannya apa? Di 2 Korintus 5:20, Rasul Paulus mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ya. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, jadi Tuhan minta kita menjadi utusan-utusan Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di 2 Timotius 4 dikatakan mulai 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, kita dengar akhir-akhir ini pengajaran-pengajaran yang nanti kita akan bahas secara detail dari Kristen progresif ya. Itu menyenangkan telinga. Jadi wah, kalau kita telinganya seneng, itu terus kita cari guru-guru yang senang mengajarkan hal-hal yang tidak benar ya, bukan ajaran yang sehat, bukan ajaran benar. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudara dan saya, pada zaman kita, zaman akhir ini, panggilan kita, panggilan ilahi kita adalah menjadi utusan Kristus. Untuk apa? Memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Jangan sampai orang-orang itu disesatkan, ya, karena itu penyesatan pasti terjadi pada zaman ini. Dan tugas kita adalah memberitakan Injil atau kebenaran itu supaya mereka tidak tersesatkan. Ya, kita semua tahu bahwa Kristen progresif itu akhir-akhir ini mungkin sekarang sudah agak reda ya. Cuman kita perlu untuk membahas dan mengerti apa yang dimaksud dengan Kristen progresif. Semestinya dari arti kata progresif itu menunjukkan satu perkembangan. Jadi sebetulnya betul Kristen progresif adalah kekristenan yang bertumbuh. Dari kita lahir baru menjadi anak-anak rohani, bayi, bertumbuh, remaja, dewasa, bahkan menjadi mempelai Kristus. Itu yang benar. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengatakan progresifnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan zaman. Jadi kalau Kristen itu harus sesuai dengan zaman yang sekarang sedang berlangsung. Contoh misalnya ya, dikatakan bahwa kalau di Amerika, ini bukan cuma di Indonesia, saudara. Ternyata apa? Ternyata Kristen progresif itu sudah ada dari dulu. Ya, dari zaman tahun 90-an ya, itu ada beberapa teolog yang pandai, mereka mengajarkan Yesus seminari. Mengundang satu seminar besar-besaran, mengundang 50 teolog besar, kumpul ya. Mereka mengajarkan Yesus seminari. Intinya apa? Intinya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak dipercaya keilahian, tetapi ajarannya luar biasa. Ajaran apa? Ajaran kasih. Sehingga mereka hanya mau belajar dari kasihnya. Supaya apa? Supaya orang melakukan kasih. Dan oleh karena orang melakukan kasih, akhirnya apa? Orang yang melakukan kasih itu bisa selamat. Jadi keselamatan itu tidak tergantung kepada Kristus.
Yesus, tetapi keselamatan itu bisa melalui banyak jalan, termasuk salah satunya adalah berbuat baik. Ya, jadi seakan-akan mereka mengikuti ajaran Yesus, tetapi yang diikutin ajarannya, mereka tidak beriman dia sebagai Allah, salah satu dari Allah Tritunggal, pribadi daripada Allah Tritunggal atau Tuhan kita. Enggak, tapi yang dipercaya adalah ajarannya. Satu itu. Dua, keselamatan tidak melalui Yesus, jadi bisa melalui banyak hal termasuk berbuat baik. Lalu yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sepenuhnya mutlak. Dalam arti apa? Setiap orang berhak untuk menerjemahkan Alkitab sesuai pemikiran mereka, dan itu semua boleh, oke, gitu loh. Jadi itu konsepnya adalah begitu, dan itu bertolak belakang dengan ajaran kekristenan yang kita mengerti, ya, bertentangan dengan doktrin yang kita tahu, dogma yang kita pelajari. Dan ini adalah bagian dari yang kita katakan Kristen progresif itu kalau dikatakan apa? Oksimoron. Oksimoron itu sesuatu yang bertolak belakang. Contoh ngomong, wah, ada terang di dalam kegelapan, ya. Ada kemanisan di dalam kepahitan. Jadi itu pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Lah mosok ada terang di dalam kegelapan. Namanya gelap ya gelap, masa ada terang. Nah, ini yang dilakukan oleh ajaran yang dinamakan Kristen progresif. Mereka adalah kelompok daripada Yesus Seminari yang setelah mereka mengadakan seminar, ternyata tanggapan dari dunia ini tidak terlalu positif, ya, dari dunia Kristen, karena mereka hanya sekelompok kecil dari teolog yang ingin supaya menjadikan satu aliran baru, ya. Dan ini juga sebelumnya, bahkan ratusan tahun sebelumnya ini sudah ada ajaran Kristen progresif ini dari aliran liberalisme klasik. Liberal, ya. Liberal itu artinya bebas. Mereka itu cenderung menampung orang-orang yang dibuang dari daur ulang, ya, istilahnya dibuang dari tempat-tempat lain. Misalnya kaum, mohon maaf, LGBT, ya, kaum-kaum yang mungkin ditolak di masyarakat Kristen, ya. Mungkin di Indonesia pun ditolak dalam asas Pancasila kita, Tuhan Yang Maha Esa, itu kita menolak. Bangsa ini menolak adanya LGBT. Nah, itu kalau di Kristen progresif yang alirannya ada di Amerika itu diterima, saudara. Nah, ini mereka semua berkumpul, akhirnya mereka semua ingin mendapatkan pengakuan, ya. Boleh dikatakan sebagai panenteisme, boleh dikatakan sebagai postmodernisme, ya. Postmodernisme itu adalah aliran yang lebih mementingkan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan kasih. Jadi berbuat baik itu penting, ya, lebih penting daripada kebenaran daripada Alkitab. Itu yang mereka lakukan, sehingga mereka akhirnya lari ke arah universalisme. Universalisme itu sesuatu yang sifatnya semua orang bisa selamat, ya. Keselamatan bukan hanya mutlak di dalam Yesus. Sedangkan kita semua tahu sebagai anak Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu Dia satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada jalan lain selain Yesus untuk dapat menuju kepada Bapa. Juga dikatakan sebagai dekonstruksi, karena apa yang Dia ajarkan ini bertentangan dengan apa yang sudah kita mengerti dan kita ajarkan, ya. Itu adalah Kristen progresif. Dan Kristen progresif ini begitu istilahnya viralnya, saudara. Saya sampai pada waktu saya pertama kali memberikan video YouTube mengenai Kristen progresif, itu yang menanggapi itu demikian banyaknya, sampai berapa K, ya. Itu luar biasa. Berapa ribu viewer hanya untuk melihat bagaimana sih Kristen progresif. Nah, hari ini kita semua tahu bahwa orang yang mencetuskan itu, saya tidak mau menyebutkan nama, dia akhirnya mengaku bahwa dia mengundurkan diri dan dia tidak mau, dia minta maaf dan tidak mau katanya menjadi pendeta lagi, ya. Saya tidak tahu apakah dia itu sudah pendeta, saya tidak ngerti, karena tidak ada gereja yang mengaku dia sebagai pendetanya. Sebab kalau sebagai sebuah gereja yang bersinode, ya, tentunya punya doktrin Allah Tritunggal ataupun apapun itu yang harus diakui. Dan dia kalau punya pendeta yang anggotanya keluar dari ajaran doktrinnya, ya dia sebagai sinode harus bertanggung jawab, ya, seperti yang kita tahu pada kasus-kasus penyesatan yang sebelumnya. Jadi itu adalah Kristen progresif, itu adalah penyesatan dan kesempatan untuk saudara dan saya, supaya apa?
supaya kita bisa memenuhi panggilan ilahi kita sebagai utusan Kristus. Yaitu apa? Kita harus memberitakan Injil. Gimana Pak caranya memberitakan Injil? Saya bukan penginjil. Nomor 1, ya, kita harus berdoa. Karena strategi penginjilan yang paling tepat adalah doa. Doa, nomor 2 juga doa, nomor 3 doa, nomor 4 doa, nomor 5 doa. Karena doa adalah satu hal yang sangat penting untuk saudara dan saya lakukan sebagai anak Tuhan. Untuk kita bisa memulai penginjilan, kita harus berdoa. Kita taruh pokok doa kita, saudara kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita, kolega kita, teman sekeliling kita, tetangga kita, bangsa kita taruh dalam list doa. Kita doakan mereka supaya apa? Supaya Tuhan melawat. Karena hanya melalui lawatan Roh Kudus orang bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah suatu pembuka, saudaraku, ya, suatu pengawalan daripada strategi kita untuk berperang. Itu kita berdoa. Ya, saya katakan berperang karena apa? Karena penginjilan adalah kita memberitakan kebenaran yang mana seringkali ditutupi oleh cita-cita dongeng yang tadi dikatakan, ya. Orang senang mendengarkan telinganya yang enak-enak sehingga mereka itu tertutup kepada kebenaran daripada Injil, ya. Seperti suku Lisu di barat daya Cina. Itu dulunya hanya satu keluarga yang sekolah di luar negeri dan dia kembali ke sekolah di Amerika, kembali ke Cina, ya, di barat daya Cina, suku Lisu. Itu terus dia itu memulai penginjilan dengan berdoa. 2 keluarga berdoa. Keluarga misionarinya sama orang yang sekolah di Amerika dan pulang kembali itu mereka berdoa. Sampai pada akhirnya hari ini, saudaraku, mungkin suku Lisun salah satu dari suku yang paling banyak mengirim misionari ke seluruh Cina. Bahkan dikatakan sampai ribuan misionari itu dilahirkan di suku Lisu di barat daya Cina dan utara Kamboja untuk bisa dikirim ke seluruh Cina memberitakan Injil. Itu asalnya dari berdoa. Yang ketiga, Tuhan ngomong apa? Saya dulu mungkin pernah mengajarkan, ya. Tuhan ngomong metode 5 jari. Pakai 5 jari kita dan tangan kita untuk melakukan penginjilan, ya. Jempol, ya, kita lihat, ya. Jempol, semua tahu jempol ini adalah apa? Baik, ya. Berarti apa? Ada kabar baik, ya. Ibu jari menunjukkan ada kabar baik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ternyata apa? Ada kehidupan kekal setelah kematian, ya. Jadi kita ini tidak cuma hidup di bumi ini, setelah kita mati kita bisa hidup kekal. Kabar baik, ada berita baik, ya. Jadi tentunya kalau ada berita baik kita semua senang. Pertanyaannya adalah, apakah ada halangan yang menyebabkan berita baik ini tidak bisa menjadi baik? Ada, yaitu apa? Jari telunjuk, ya. Telunjuk menunjuk. Oh, ada dosa yang membuat manusia ini tidak bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah, ya. Dikatakan di Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ternyata ada masalah, ya. Telunjuk ini menunjukkan masalah. Ada kabar baik, ada masalah, dosa, ya, yang membuat kita tidak bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada jari tengah, saudaraku. Saudara tahu jari tengah? Kalau kita lihat 3 jari bersama-sama, yang tengah ini, jari tengah, saudara ingat, ya. Satu di tengah-tengah disalib, 3 orang yang disalib, yang di tengah-tengah siapa? Ada yang mati di atas kayu salib, saudara. Di tengah-tengah ini, jari tengah ini menunjukkan apa? Ada yang mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Loh, kenapa kok puji Tuhan? Karena dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kematiannya telah menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya masih berdosa. Pada waktu itu, dia mau mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mati, terkubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kita bisa menerima pengampunan dosa? Yaitu ketika kita percaya beriman, ya, kita menjadi anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi jari tengah ini menunjukkan apa? Puji Tuhan, ada yang mati di atas salib untuk saudara dan saya. Ya, tadi kita ngomong apa? Jempol apa? Kabar baik. Oh, ada kehidupan yang kekal, ya. Terus ada telunjuk.
waduh, telunjuk ini menyebabkan orang tidak bisa hidup kekal apa? Dosa. Ternyata semua orang telah berdosa. Tetapi puji Tuhan, ada yang sudah nebus dosa kita dari tengah ya. Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Terus setelah itu apa? Setelah itu jari kelingking, jari manis ya. Jari kelingking, jari manis. Jari manis ini apa? Nah, saudara tahu kan? Jari manis kalau saudara mungkin menikah ya atau tukar cincin, itu saudara pakai cincin di jari manis ya. Jari manis menunjukkan apa? Komitmen. Harus ada komitmen antara kita dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kita seminggu sekali ketemu sama Tuhan, enggak. Kita komitmen seperti orang menikah itu komitmen, bukan seminggu sekali ketemu, saudara. Ya, semua LDR relationship itu resiko. Nah, kita sama Tuhan enggak bisa LDR. Hubungan LDR enggak. Harus komitmen, mau untuk bersama-sama mengikut Yesus, percaya dan membuat komitmen untuk mengikut Yesus. Roma 10 ayat 9-10 ya. Dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, kita menerima Yesus dengan iman dan membuat komitmen. Ya, puji Tuhan, ada kabar baik. Tetapi ada dosa yang menghalangi kita menerima kebaikan Tuhan. Tetapi Yesus telah mati di atas kayu salib, puji Tuhan, untuk menebus dosa kita sehingga kita yang beriman mau komit sama Tuhan bisa menerima hidup yang kekal. Ada lagi kelingking, saudaraku ya. Jari kelingking ya. Apa itu? Wahyu 2 ayat 10 dikatakan apa? Setia kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jadi setia ya, seperti saudara kalau waktu kecil mungkin sampai besar pun saudara kalau mengikat ikrar janji, saudara apa? Mengikatkan jari kelingking saudara ke lawan janji saudara kan? Berarti apa? Ya, aku berjanji ya, aku mau ikrar ya, setia kepada Yesus. Kita harus setia kepada Yesus sampai pada akhirnya. Dikatakan Tuhan akan mengaruniakan saudara dan saya yang setia sampai pada akhirnya dengan mahkota kehidupan ya. Puji Tuhan, ada kabar baik. Kita bisa hidup kekal ya. Tapi ada dosa yang menghalangi manusia untuk menerima hidup kekal. Puji Tuhan, ada yang mati di atas kayu salib. Ya. Terus kita harus membuat komitmen seperti orang menikah pakai cincin ya, setia sama Tuhan, komitmen untuk seperti suami dan istri kumpul bersama-sama mengikut Yesus dan kita mengikat janji ikrar setia pada Yesus dengan jari kelingking kita. Supaya apa? Supaya telapak tangan Tuhan ya. Yohanes 10 ayat 27-29 katakan, Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Tuhan akan menggenggam erat kita, saudara dan saya, yang mau melakukan semua daripada 5 jari. Tuhan akan tetap menggenggam, tidak akan melepaskan saudara, tidak akan membiarkan siapapun mengambil saudara lepas dari tangan Tuhan. Jadi 5 jari ini, ya, jangan tinggalkan rumah dengan 5 jari ini di rumah, tapi bawalah kemanapun Anda pergi, karena ini adalah alat untuk kita semua bisa memberitakan Injil, ya, kabar baik. Tapi ada dosa, puji Tuhan ada Yesus yang mati di atas kayu salib, tetapi kita harus beriman kepada Dia, komitmen seperti suami dan istri, dan janji setia sampai pada akhirnya. Dan Yesus, Bapa akan memegang erat kita, tidak akan melepaskan kita dari tangannya. Ini adalah alat yang sangat luar biasa. 5 jari yang Tuhan berikan adalah anugerah yang luar biasa untuk saudara dan saya bisa memenuhi panggilan ilahi kita di dalam Dia sebagai utusan Tuhan Kristus untuk memberitakan Injil. Oh, tapi mungkin saudara akan ngomong, wah Pak, saya tidak bisa Pak, saya itu tidak bisa, suruh ngomong itu tidak bisa, jelaskan. Bapak ngomong aja saya bingung kok. Tunggu, masih ada jalan keluarnya, ya. Apa namanya? Penginjilan pasif. Jadi kalau saudara tidak bisa menginjilkan secara aktif, masih ada cara untuk memberitakan firman Tuhan secara pasif. Gimana? Gimana Pak caranya? 1,
ikut pelayanan dalam gereja. Ya, dimanapun saudara bergereja, ikut pelayanan, aktif pelayanan dalam gereja. Saudara mungkin juga beberapa ngomong, Pak, enggak bisa Pak, saya kerja terus. Saya enggak bisa ikut pelayanan, waktu saya habis untuk kerja, waktu saya habis untuk keluarga. Puji Tuhan, masih ada lagi cara, saudara. Cara terakhir, ya, melalui persembahan kasih saudara kepada gereja. Di mana gereja itu melakukan pemberitaan Injil. Karena gereja itu selalu memberitakan kebenaran, selalu memberitakan Injil. Jadi saudara ikut partisipasi secara pasif, ya. Kalau tidak bisa langsung aktif pelayanan dalam gereja, saudara partisipasi melalui persembahan kasih saudara kepada gereja. Dan itu adalah bagian daripada panggilan ilahi saudara dan saya yang harus kita lakukan pada zaman kita, supaya kita bisa dikatakan seperti Daud, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Bukankah saudara mau dikatakan Tuhan, baik hambaku, engkau telah melakukan kehendakku pada zaman engkau hidup sekarang ini, zaman akhir. Maukah kita mendengar suara Tuhan mengatakan itu kepada hati saudara dan saya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih mengingatkan setiap daripada kami bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus, di mana Engkau minta pada zaman kami melakukan kehendak-Mu, yaitu apa? Memberitakan Injil. Baik itu secara langsung aktif maupun secara pasif. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan memperlengkapi setiap daripada kami untuk melakukan kehendak-Mu pada zaman kami, sehingga sampai pada akhirnya Engkau akan mengatakan, baiklah hamba-hambaku yang baik, masuklah bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan di setiap daripada saudara dan saya, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.